Yus, ini Yus, mau tanya dong, Apa aku tuh? kan mau buka bisnis. Ah. Aku nih bangun di IG gitu loh, supaya fokusnya banyak, terus jadi kan kastet kan. Oh, Kamu ada gitu. kenalan nggak? Oh, media aku aja. Apa Apa, guys? apa? Ini ya, 1000 followers ini 100.000 ini. Yuk, mahal ya? Loh, ini bagus. 75. Malah tak bisa. Dapat 50 followers toh itu. Tuh, jangan nipu aku kamu. Loh, ini real account ini. Ya udah deh, aku coba analisa dulu ya. Nah, yaudah nanti kabarin ya kalau Ya, aman aja. Ya. Tadi bro. Ini ada 42 responden. Ini namanya, jenis kelamin, usia, nama-nama Instagramnya, oke. Terus jumlah like-nya, pengikut, aman sih. Udah lah, aku suruh temen kok aja lah datanya. Karena kan udah dapet datanya nih segini. Terus cara ngolahnya gimana? Wah, tenang aja. Kalau itu gampang banget saya. Kalau untuk pertanyaannya. Kamu udah pernah diajarin Minitab belum? Belum. Wah, ini aku ajarin ya. Oke, jadi di sini kan kamu sudah dapat datanya, data X sama data Y-nya, tinggal masukin aja ke Minitab-nya. Terus kamu bikin start, lalu regression, setelah itu regression, terus fit regression model. Terus masukin responnya itu Y, lalu select dan continuous prediction-nya X sesuai dengan nilai X sama Y-mu. Terus habis itu graph. Terus ini pastikan grafik-grafik yang kamu butuhkan itu sudah kamu centang. Oke, terus oke. Nah, lalu ini kita lihat nanti saja, tapi secara garis besar itu kamu sudah tahu penyebaran datanya seperti apa melalui PTT yang ada. Nah, jadi di sini kamu juga bisa melihat dari tabel ANOVA-nya. Ini banyak banget informasi yang bisa kamu dapetin. Nah, aku akan bahas satu persatu ya. Jadi dari regresi ini kalian bisa membaca banyak hal, tapi hanya yang tak highlight itu yang bisa kamu lihat atau yang diperlukan dalam kasus ini. Nah, jadi kita bisa melakukan 3 uji untuk mendukung regresi yang didapatkan, yaitu Y sama dengan 13,6 plus 0,1537X. Nah, jadi 3 ujinya yaitu uji serentak, uji slope, sama uji intercept. Nah, di sini untuk uji serentaknya itu menggunakan p-value dari regression, lalu untuk uji slope-nya itu menggunakan p-value dari X, dan juga untuk uji intercept-nya menggunakan p-value dari konstan. Nah, untuk satu syarat tolak H0 adalah dengan nilai p-value dari ujinya itu lebih kecil daripada p-value alfanya. Nah, biasanya untuk kasus ini kita menggunakan tingkat keyakinan yaitu 95%, which is alfanya itu 5% atau 0,05. Nah, kita melakukan satu uji ya, yaitu uji serentak. Uji serentak dari p-value regressionnya 0, maka jika H0-nya regresi tidak signifikan, H1-nya regresi signifikan, maka keputusannya adalah tolak H0, karena 0 lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu regresinya signifikan. Lalu untuk uji slope-nya, p-value dari X-nya 0, dan H0-nya B sama dengan 0, H1-nya B tidak sama dengan 0. Jika kita melakukan uji, yaitu menghasilkan keputusan tolak H0 karena 0 lebih kecil daripada 0,05, sehingga memiliki kesimpulan B tidak sama dengan 0. Nah, hal ini mengartikan bahwa variabel X itu signifikan mempengaruhi variabel Y. Dan yang terakhir yaitu uji intercept, yaitu dengan menggunakan p-value dari tadi yang bagian ini, konstan itu 0,589, sehingga H0-nya A sama dengan 0 dan H1-nya A tidak sama dengan 0. Jadi dari uji ini menghasilkan 0,589 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga gagal tolak H0 atau secara tidak langsung adalah menerima H0. Hal ini memiliki arti bahwa ketika X-nya sama dengan 0 tidak mempunyai informasi yang bermakna atau signifikan, jadi tidak bisa dijadikan fokus dari analisis ini. Jadi secara tidak langsung bisa diabaikan. Nah, terus kita juga bisa nih mendapatkan nilai dari R-square-nya. R-square-nya kan 45,21%. Jika kita akarkan, maka akan menghasilkan 0,67 atau kolerasinya itu mendapatkan 0,67, yang dimana memiliki arti kolerasi bersifat positif karena mendekati positif 1. Nah, lalu untuk persamaan regresinya, itu kan Y sama dengan 13,6 plus 0,1537X. Nah, ini tuh memiliki arti jika nilai X-nya 0, maka nilai Y-nya akan 13,6. Jadi jika nilai X-nya akan meningkat satu satuan, maka menghasilkan variabel Y atau jumlah likes-nya itu akan naik 0,1537 satuan. Nah, lalu untuk selanjutnya, yaitu kita bisa melihat dari residualnya. Residual itu apa sih? Residual itu model yang dimana kita bisa memprediksi apakah keakuratan dari data yang kita dapatkan, yaitu
dengan titik X-nya jumlah followers akan mempengaruhi nilai Y. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa ada 4 data yang dimana large residual yang memiliki atau lebih dari 2. Jadi hal ini menunjukkan bahwa model dari data kedua-dua 31, 38, 41 itu tidak atau kurang akurat karena tidak berdasarkan oleh faktor followers saja. Bisa saja beberapa faktor lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu untuk kasus Zeva ini, dia akan membeli Instagram dengan jumlah followersnya 1000. Tapi jika kita melakukan analisisnya, Zeva itu hanya bisa mendapatkan 167 likes di postingan terakhirnya dia. Nah, menurut saya dari model ini itu bisa valid. Namun, berdasarkan uji intercept sebelumnya yang menghasilkan nilai tidak signifikan, sehingga kalau kalian akan melihat hubungan titik X dan juga variabel Y, itu lebih baik untuk nilai A-nya dapat diabaikan. Jadi, secara tidak langsung, jika tidak memperhatikan faktor-faktor lainnya, Zeva akan mendapatkan likes itu 153 likes. Tapi jika kita memperhatikan faktor-faktor lainnya, akan mendapatkan 167 likes di postingan terakhirnya dia. Kayak gitu. Nah, jadi gitu, Zev. Kalau kamu harus bayar 100.000 dan followers cuma 1000 dan likersnya kemungkinan 167 likes, kayaknya masih kurang deh kalau buat sosial media. Ini kudu gimana? Kalau menurutku sih mendingan kamu cari selebgram atau influencer buat ngembangin dari sosial mediamu. Terus enaknya cewek apa cowok? Malu nggak nanti sama hasilnya? Wah, kalau itu kamu harus teliti lagi sih, Chef. Tapi tenang aja, aku punya kenalan nih. Nanti temenku yang jelasin ke kamu. Oke, makasih ya. Oke. Mar, gimana hasilnya? Udah dianalisis belum? Iya Pak, habis ini saya analisis ya Pak datanya. Makasih Pak. Jadi dari data yang Bapak telah berikan kepada saya dapat melakukan analisis nih Pak. Analisisnya yaitu analisis data kategorik uji independensi. Nah di sini saya menggunakan alfa 5% dan juga H0-nya, jumlah likes tidak bergantung terhadap gender, dan H1-nya yaitu jumlah likes bergantung terhadap gender. Nah dari data yang Bapak telah berikan, saya dapat membagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu gender, laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua yaitu jumlah likes 0 sampai 200, 201 sampai 400, lalu 401 sampai 600. Nah, dari data yang telah Bapak berikan, kita dapat menghitungnya nih Pak. Kita dapat menghitung dengan O min E kuadrat per E dan mendapatkan hasil angka-angka berikut ini. Nah, dari angka-angka ini kita dapat menjumlahkan semuanya yang dimana kita mendapatkan 8,45 sebagai X kuadrat hitung. Nah, dari X kuadrat hitung ini kita dapat membandingkan dengan X kuadrat alfanya. Karena tadi kita di awal menggunakan 5% dan juga DF-nya 2, maka didapatkan X kuadrat alfa 5,99 dari tabel. Nah, sehingga keputusannya ini, yaitu karena X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat alfa, maka tolak 0, dan dapat disimpulkan bahwa jumlah likes bergantung terhadap gender. Jadi gitu sih Pak, kalau dari saya analisisnya. Terima kasih. Itu ya Mar, ya udah nanti aku kasih ke marketingku deh. Makasih. Oke, kita sekarang bakal bahas dari kesimpulannya. Setelah kita lakukan segala uji statistika, terbukti bahwa ternyata jumlah followers itu memiliki pengaruh terhadap jumlah likes yang kita miliki. Karena semakin tinggi jumlah followers yang kita miliki, semakin tinggi pula likes yang kita peroleh. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyak followers, maka semakin banyak pula audiens kita. Semakin banyak audiens, maka postingan kita akan dilihat oleh lebih banyak orang dan dapat memperoleh likes yang lebih banyak. Kemudian ada faktor lain juga, yakni jam saat kita memposting suatu konten. Misalnya kita memposting konten terlalu malam, kebanyakan orang pasti sudah tidur dan tidak aktif di sosial media, sehingga likes yang kita peroleh pasti akan cenderung lebih sedikit. Adapun hal lain yang mempengaruhi adalah hashtag. Jika kita memposting suatu konten menggunakan hashtag, maka orang yang sebenarnya bukan followers kita dapat mengakses konten kita ketika menekan hashtag tersebut. Hal ini dapat berdampak dengan likes yang kita peroleh jika orang tersebut menyukai konten kita. Kemudian, pasti kalian ingin tahu nih, kira-kira gender dari suatu influencer itu mempengaruhi nggak ya sama jumlah likes Instagram? Nah, dengan tadi uji ADK, terbukti bahwa gender ini memiliki pengaruh terhadap likes yang kita peroleh. Bisa saja mungkin kalau influencernya perempuan sedang mempromosikan produk kecantikan, tentu pasti akan lebih tinggi jika dibandingkan influencer pria yang mempromosikannya. Karena cenderung produk kecantikan itu identik dengan perempuan kan? Nah, begitu kira-kira alasannya.